Hai guys, bagaimana jika hal buruk tertimpa kepada salah satu anggota keluarga kalian dan kalian masih bisa merubah takdir itu? Karena kali ini, Mimin akan membahas film yang berkisah tentang seorang remaja di tahun 2024 melintasi waktu ke tahun 2003 untuk mencari tahu siapa pembunuh bertopeng yang sudah membunuh saudaranya. Bisakah dia mengubah masa lalu tanpa menghancurkan masa depan? Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah, kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita manis bernama Samer yang sedang datang ke sebuah acara pada tanggal 18 April 2003. Tak lama kemudian, Samer dihampiri seorang pria bernama Quinn. Di sini mereka berdua sedang menggibah tentang sosok pembunuh berantai yang sudah melenyapkan sahabat Samer bernama Amy. Seems like I'm the only one who's afraid of a secret. I'm sorry. I know they were. Saat bersamaan, datanglah Ethan yang sangat terobsesi dengan Samer. Tanpa bacot, Ethan langsung menarik Samer ke dalam. So sorry about Emmy. Di sisi lain, terlihat psikopat bertopeng yang mulai beraksi. Ethan yang sok asik malah berpidato tentang kematian para bestinya. Setelah itu, Ethan menghampiri Samer dan meminta Samer untuk menikmati pesta tersebut. Everyone's acting so normal. This party is just get wasted and I miss Emmy so much. Kejadian barusan membuat Samer bad mood dan langsung pergi dari sana. Saat bersamaan, pihak Ladusing datang dan menghentikan pesta tersebut. Sementara itu, Samer yang sedang membersihkan bajunya dikejutkan dengan munculnya psikopat bertopeng. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua. Dan yang terjadi, naas sekali, Samer pun kembali ke alam barja dan film pun baru dimulai. To the 2024 NASA on April 16th, 2003, teenagers were murdered, including my. Scene selanjutnya, pada tahun 2024, diperlihatkan kepada seorang wanita cantik bernama Lucy. Lucy yang baru bangun tidur langsung bahagia karena lamaran yang ia buat baru saja diterima dan akan bekerja di NASA. Good morning. Yes. So we take you. Sister was 4 kids murdered in 3. Lucy merupakan adik dari almarhumah Samer. Diketahui setelah 20 tahun berlalu, pembunuh bertopeng yang kita lihat tadi belum juga tertangkap dan masih menghantui kota tersebut. Saat akan pergi, Lucy yang Carlota bagaikan editor masuk ke kamar Samer diam-diam. Di sini Lucy menemukan sebuah surat di balik lantai kayu yang ada di sana, yang tertulis ancaman untuk Samer dengan inisial E. Ketika sedang asik Carlota, datanglah si ibu dan Lucy pun segera keluar dari sana. Seperti biasa, keluarga Lucy selalu pergi ke restoran langganan mereka untuk makan bersama. Ketika sedang asik menyantap makanan yang ada di sana, terlihat kalau Lucy kurang diperhatikan kedua orang tuanya. Di sini Lucy yang merasa dirinya tidak selalu dianggap tidak bersemangat untuk memberitahu kalau dirinya baru saja diterima di NASA. Mendengar kalau Lucy diterima di NASA, ayah dan ibunya yang trauma kehilangan Samer meminta Lucy untuk jangan bekerja di sana. Semua yang dilakukan Lucy selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan Samer. Hal itu tentu saja membuat Lucy tidak nyaman dan selalu merasa tidak dianggap. I got an internship at NASA. NASA? I didn't even know you We should eat so we can go pay our respects.
Selesai makan, mereka pergi ke tempat Summer dibunuh untuk mengenang mendiang almarhumah. Di sini barang yang akan Lucy berikan untuk Summer ketinggalan di mobil dan dia pun pergi mengambilnya. Ketika sedang membuka kalung yang ia pakai, ketika Lucy melihat sebuah cahaya dari balik gudang, merasa kepo, Lucy pun memeriksanya. Di sini Lucy menemukan mesin waktu dan menyetel waktu tepat sang kakak masih hidup. Lalu, yang terjadi? Ketika keluar dari sana, semua terlihat sangat aneh dan sudah berubah. Lucy juga tidak menemukan ayah dan ibunya. Di saat Lucy memeriksa HP-nya, jaringan di HP-nya tiba-tiba menghilang dan Lucy pun baru menyadari kalau sekarang adalah tahun 2003. Tak ingin kebingungan, Lucy pun pergi ke kampusnya dan bertemu dengan mendiang sang kakak. Dari kejauhan, Lucy melihat dua orang bestie Summer yang sedang mengajak Summer untuk pergi ke mall nanti malam. Lalu datanglah Ethan yang mengajak Summer untuk berbicara dengannya karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Namun Summer yang mau dengan Ethan Mokondo tidak mau dan pergi dari sana. Ternyata Ethan ingin meminta kejelasan dari Summer. Ethan Myers? She just ends it out of nowhere after 2 years. Tak lama kemudian, Lucy pergi ke ruang lab dan bertemu dengan Bapak Fleming. Di sini Lucy juga bertemu dengan Quinn, si ahli fisika yang terkenal sebagai murid paling pintar di kampus ini. Saat bel berbunyi, Bapak Fleming menyuruh Lucy dan Quinn untuk pergi beristirahat. Di saat baru keluar, Ethan dan circle-nya malah menahan Quinn dan akan mendorongnya di sungai. Melihat itu, Lucy yang berhati mulia bagaikan editor langsung menghampiri Ethan dan menghentikan semua itu. Hal tersebut membuat Ethan terlihat kesal. Yeah, it's not funny. It's kind of funny now. Dari sinilah Lucy dan Quinn menjadi dekat dan akhirnya berteman. I need to tell you something. You're from the future. Prove it. Show you. What is you're from the future? Yeah, look. Setelah menunjukkan ponsel miliknya, Quinn sangat-sangat terkejut dan mempercayai semua yang Lucy katakan kalau dirinya memang dari masa depan. Saat bersamaan, datanglah Summer dan meminta maaf atas semua yang telah diperbuat Ethan jahanam. Lalu Summer meminta PR kimia yang sudah dibuat Quinn. Quinn yang memang sudah menyukai Summer dengan senang hati mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan PR-nya kepada Summer. Lalu Summer pun pergi dari sana. Chem homework? Yeah, I have it back at my house. Oh, thank you. Okay. Excuse me. Lucy. That's my middle name. Setelah itu, Lucy membawa Quinn ke gudang yang tadi dia masuk. Di sini dia meminta Quinn untuk mengantarkannya pulang dengan cara mengangkut mesin waktu ke gudang di dekat rumah Quinn. So cool. Yeah? Slowly. Setibanya di sana, ternyata mesin waktunya rusak dan Lucy pun tidak dapat kembali ke tahun 2024. Di sini mereka harus memakai sonar yang ada di perusahaan tempat ayah Lucy bekerja. Merasa sonar bisa didapatkan, Lucy mempunyai ide untuk mengambilnya nanti. This light was on before, and we just need another one of these. My dad works there. Cheers to sending me home. Di sisi lain terlihat Summer yang sedang membujuk Amy. Namun Amy yang sudah bad mood tidak mau dan meminta Summer untuk jangan pernah mengganggunya lagi. Mendengar itu, Summer yang sakit hati langsung pergi dari sana. Sementara itu, Lucy yang sedang bersama Quinn curhat tentang apa yang akan terjadi nanti malam. Di saat Lucy mengatakan kalau dirinya akan menghentikan sesuatu yang buruk, Quinn malah mencegahnya dan mengatakan kalau jangan sampai Lucy menghancurkan masa depan yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Mendengar semua itu, Lucy meminta Quinn untuk mengantarnya pergi ke rumahnya. Wait, is Summer your sister? This is my house here. Don't act so surprised.
Setibanya di sana, Quinn baru menyadari kalau Lucy adalah adik masa depan dari Samer. Tak ingin banyak bacot, Lucy pun memberitahu kalau dirinya datang ke sini hanya untuk mengambil ID card milik sang ayah. Hey. Di sini Quinn memberitahu Samer kalau Lucy lebih pintar darinya dan perkimia Samer akan dibuat Lucy. Mendengar itu, Samer pun mengajak Lucy untuk masuk ke rumahnya. Oh, okay. My house is covered. My homework. Nice to meet you, Lucy. Hi, Lucy. Saat tiba di dalam, terlihat kedua orang tuanya yang sangat-sangat peduli dan menyayangi Samer. Beda dengan dirinya. Saat akan makan, Samer meminta izin untuk pergi ke mall nanti malam bersama Lucy karena ada kedua bestinya yaitu Vel dan Brian yang akan ke sana. Mendengar itu, si ibu yang tidak mau mereka keluyuran tidak mengizinkannya. Her and I cook dinner almost every night. It's my favorite time with her. Setelah menyaksikan semua perlakuan kedua orang tuanya kepada Samer, Lucy baru menyadari kalau dirinya tidak terlalu disayang. Hal ini membuat Lucy galau berat. Saat melihat Lucy sendirian, Samer datang dan meminta Lucy untuk ikut dengannya, lalu meminta Lucy untuk menggantikan pakaiannya. God, shut up. Sorry. It's not the worst. Setelah selesai memilih baju, Samer curhat kalau dirinya sudah berteman lama dengan Phil, Brian, Ethan, dan juga Quinn. Mendengar itu, Lucy yang baru teringat kalau malam ini akan ada kejadian buruk di mall, segera pergi dari sana. Mall close. 9. I gotta go. Right now? But what about the... Di sisi lain, terlihat Phil dan Brian yang sedang asik memilih baju di mall. Tanpa mereka sadari, si kopet bertopeng sedang mengincar mereka. Please. We're closing. Oh, and I need this in a medium. Of course you... Lucy bertemu dengan Ethan yang terlihat cukup mencurigakan. Di sini Lucy berusaha mencari keberadaan Phil dan Brian, lalu bertemu dengan Quinn, dan Quinn pun memberitahu keberadaan Phil dan Brian. Hey, have you seen Val and Brian? Earlier, rented American Psycho, which is so on brand. Sementara itu, Phil yang sedang asik mencoba bajunya tiba-tiba panik akibat mati lampu. Lalu, tiba-tiba Ryan, come on. This isn't funny. tepat pada waktunya, Lucy datang dan mengajak Phil kabur dari sana. Sayangnya Phil malah jatuh ketika akan naik ke tangga eskalator. Saat bersamaan, datanglah bapak-bapak satpam yang ingin menghentikan semua itu. Lalu, yang terjadi... Naas sekali, Bapak Satpam Gemoy pun kembali ke alam barja. Setelah insiden itu, Lucy sangat-sangat ketakutan dan menyesal. Di sini Lucy mulai curhat dan memberitahu Quinn kalau si pelaku tidak akan pernah tertangkap. Menurut ibunya, si kopet bertopeng itu adalah Ethan. Namun saat interogasi, Ethan selalu punya alibi kalau bukan dia orangnya. Mendengar itu, Quinn pun menasihati Lucy karena apa yang sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa tidak bisa dirubah. Mendengar itu, Lucy yang merasa ada benarnya juga meminta Quinn untuk membantunya memperbaiki mesin waktu agar ia bisa pulang kembali. Namun sebelum itu, Lucy akan mencuri ID card sang ayah untuk mengambil sonar dan bisa memperbaiki mesin waktu, dan Lucy pun mulai OTW. Di sini aksi Lucy ditangkap oleh Samer. Tak ingin dicurigai sebagai maling, Lucy terpaksa mengatakan yang sebenarnya, kalau yang mana Lucy adalah adiknya, dan membuktikan semuanya yang membuat Samer percaya. That, and I want to tell you, I'm your sister. I just haven't been born yet. I can prove it. In 20 years, I find this letter. Ketika Quinn dan Lucy sedang memperbaiki mesin waktu, datanglah Samer. Di sini Lucy memberitahu Samer kalau si kopet bertopeng akan mengirimkan besti Samer selanjutnya. Mendengar itu, Samer yang tidak ingin Amy meninggoy mulai menyusun rencana untuk menggagalkan si pembunuh. Amy Golden dies next.
She dies tonight. We can't let that happen. Quinn, please. Yeah. Yeah, I can. I will not let Emmy get killed. Malam pun poek, Emmy yang bekerja di museum atas kapal mulai mendengarkan musik dan beres-beres. Tak lama kemudian, Summer, Lucy, dan juga Quinn mulai mencari keberadaan Emmy. Emmy. Why would anybody work here? Di sisi lain, terlihat psikopat bertopeng mulai mengincar Emmy. Dari kejauhan, Summer mencoba memanggil Emmy. Sayangnya musik yang Emmy dengar terlalu keras hingga membuat dirinya tidak bisa mendengar apa-apa. Lalu, yang terjadi... Lock the door. This way, come on. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Emmy dan kabur dari sana. Insiden itu membuat Emmy kembali memaafkan Summer. Di sini Lucy memberitahu Quinn kalau orang berikutnya yang akan dibunuh adalah Summer. Mendengar itu membuat Quinn sangat-sangat terkejut dan meminta Lucy untuk mengungkapkan yang sebenarnya. I will. Come out to our parents. And I've never... Summer curhat kepada Lucy, yang mana dia dan Emmy telah menjalin hubungan spesial, yang artinya dia adalah lesbong. Hal itulah yang membuat dirinya memutuskan Ethan. Keesokan harinya, Lucy yang baru bangun langsung mengambil ID card milik sang ayah, secara diam-diam dan pergi dari sana. Setibanya di gudang, Quinn, Lucy menemukan sebuah surat merah yang tertulis untuk Summer. Ternyata selama ini Quinn diam-diam menyukai Summer. Saat bersamaan, Quinn datang dan Lucy pun berpura-pura kalau dirinya sudah menemukan ID card sang ayah. Di sini Quinn meminta Lucy untuk memberitahu Summer, yang mana Summer adalah target selanjutnya psikopat bertopeng. Mendengar itu, Lucy yang takut dirinya tidak akan dilahirkan, membacoti Quinn dan mulai menghujat Quinn, yang mana Quinn ingin menyelamatkan Summer karena Quinn sudah jatuh cinta kepada Summer tanpa memikirkan masa depan Lucy. Kejadian barusan membuat Lucy galau. Sisters. Karena rasa sayangnya lebih besar, Lucy pun mendatangi Summer dan memberitahukan semuanya. Di sini Lucy mulai curhat tentang semua kehidupannya. Menyadari dirinya hanya akan menjalani kehidupan sebagai pengganti Summer, Lucy pun bertekad untuk menyelamatkan Summer dan tidak ingin dilahirkan. Setelah itu, mereka berdua mulai menyusun rencana untuk nanti malam. Malam pun poek, di sini terlihat Lucy yang akan masuk ke perusahaan sang ayah untuk mencuri antimateri. Saat akan masuk ke dalam, Quinn datang dan menemani Lucy. Setelah berhasil mencuri antimateri, mereka pun pergi dari sana untuk menyelamatkan Summer. Di sisi lain, Summer yang baru tiba di acara pesta, ketika Ethan akan membawakan puisi, Summer mengambil alih. Setelah itu, ia menghampiri Emmy dan mulai mentransfer jigongnya, lalu pergi dari sana. Saat keluar, Summer bertemu dengan psikopat bertopeng. Tak ingin meninggoy dengan cepat, Summer pun kabur dari sana. Ketika Summer sudah tidak bisa kemana-mana, psikopat bertopeng mulai mengambil alat yang ia gunakan untuk membunuh Summer. Lalu, yang terjadi... Guys. Oh my god, ternyata psikopat bertopeng adalah Quinn. Sungguh-sungguh di luar nurul. Dengan secepat kilat, mereka pun pergi dari sana dan membawa Lucy ke garasi Quinn untuk mengantarkan Lucy kembali. Ketika sedang menyetel mesin waktu, datanglah psikopat bertopeng. Lalu, tiba-tiba... Setelah berhasil menyeret Quinn jahanam ke masa depan, terjadilah adu mekanik antara mereka berdua.
Seriously, Josh. Akhirnya Queen berhasil dikirimkan ke alam barja. Tak ingin Queen kembali lagi ke masa lalu, Lucy pun mengambil antimateri yang sudah Queen culik dan menyimpannya lalu pergi dari sana. Film pun tamat, ending yang sangat-sangat mempelotekan. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote!